Bab 1 pasal 3 berbunyi, rumah ibadat adalah bangunan yang punya ciri-ciri khusus yang dipergunakan untuk ibadah kecuali tempat ibadah keluarga. Oke? Apa yang dimaksud di sini? Jadi banyak bapak-bapak aparatnya yang sering kejadian pembubaran ibadah, penolakan gereja. Banyak bapak-bapak aparat tidak ngerti aturan sehingga mereka nontonin doang, Bang. Jadi ketika oknum warga datang membubarin, mereka nontonin doang karena mereka nggak tahu aturan ini. Mereka nggak tahu bahwa rumah ibadat keluarga itu tidak perlu pakai izin. Apa yang dimaksud rumah ibadat keluarga? Oke, simak ya. Yang dimaksud rumah ibadat keluarga kalau di Islam itu namanya musola, kalau di Kristen itu namanya rumah doa. Ya, jadi untuk kita umat Islam, kalau kita mau bangun bikin musola di rumah atau bikin musola di ruko, perlu pakai izinnya? Tidak perlu. Tidak perlu pakai izin. Begitu juga orang Kristen. Orang Kristen mau bikin rumah doa di rumah atau di ruko itu tidak perlu minta izin. Nah ini penting sekali buat umat Kristen tahu. Jadi supaya jelas, kalian ibadah di rumah, kalian ibadah di ruko, tidak perlu minta izin. Itu menurut SKB 2 Menteri. Ya, jangan mau dibubarin seenaknya. Ya. Karena ini tekstual, saudara. Ini memahami hukum ini tekstual. Rumah ibadah itu boleh di rumah keluarga, tapi yang hadir siapa dulu? Nanti dulu, Anda kan kurang literasi ini. Nanti dulu, boleh mendirikan, boleh mendirikan. Ototnya jangan ditarik. Rumah ibadah, jangan motong golo. Ini. Lu jangan motong golo. Ini dulu. Beberapa kasus. Kita masih panjang. Kita tahan dulu ya. Kita kasih porsinya nanti seimbang. Mas Arya Permadi, Bang Mustafa Nala, kita video hanya di catatan demokrasi pemirsa. Misalnya begini, kok bisa-bisanya ya kepala daerah, misalnya di Cilegon itu wali kotanya bilang nggak boleh ada gereja di daerah ini. Ini Cilegon bro, gitu, mas, ya. Ini daerah Islam, nggak boleh ada gereja. Udah dipanggil sama Menteri Agama kan, ketemu sama dia. Dan belum ada juga jalan keluar. Sekarang Pak Tito udah mulai ngomong, kita akan cari jalan keluar dengan merujuk pada kasus gereja Yasmin di Bogor kan. Dia bilang gereja Yasmin bisa dijadikan contoh nih. Saya nggak tahu apakah benar bisa disamakan atau tidak, tapi paling tidak ada upaya dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama untuk mencegah jangan sampai lagi terjadi pelarangan gereja. Karena yang melakukan pelarangan gereja itu adalah misalnya dalam kasus Cilegon itu wali kota, dalam kasus siapa istrinya Deddy Mulyadi itu Purwakarta, oh iya Purwakarta kan bupati yang melarangnya, kepala daerahnya itu atas desakan. Bupati kok bisa-bisanya bilang, saya melarang karena adanya desakan. Secara hukum nggak bisa. Kepala daerah itu mengeluarkan IMB. Kalau kita baca yang peraturan 2 menteri itu, sama sekali nggak ada urusan sama diizinkan tidaknya oleh seorang kepala daerah kan. Tapi itu terjadi, dan ini di banyak tempat, kita akui saja. Tapi tadi dikatakan bahwa ini mayoritas nggak Islam yang begini. Saya sih percaya enggak. Saya percaya ini semua terjadi pelarangan-pelarangan tersebut karena yang disebut desakan masyarakat tersebut, saya yakin sih bukan masyarakat mayoritas. Kelompok-kelompok tertentu, ya. Kayak kasus Yasmin. Yasmin itu dekat rumah saya kan. Rumah dekat Bang Edi juga kan, ya. Kasus agak-agak. Oh, agak jauh. Kalau saya masih agak dekat tuh. Ya, sih. Bang Edi bilang dia rumahnya dekat Istana Bogor. Kalau saya di pinggiran bang, Parung, saya lebih dekat ke Yasmin itu. Makanya dok, kalau bisa itu presiden, itu kan karena pendidikan nggak beres. Iya. Ya nanti saya selesaikan dulu nih. Saya nanti menuju sana kok, tenang aja. Ya, saya mau bilang bahwa iya, jadi ketika ada penolakan, saya ketemu kok sama jemaat gereja GKI Yasmin itu. Dia bilang di awal semua aman kok, ya, nggak ada penolakan. Mereka memperoleh 60 tanda tangan penduduk setempat yang belakangan kemudian dituduh sebagai ada palsu dan seterusnya. Tapi sebenarnya nggak ada masalah sama sekali. Sampai kemudian datang kelompok-kelompok tertentu yang kemudian bikin rame dan kemudian sama-sama menolak. Cuma bedanya begini, yang menolak ini tuh betul-betul militan. Masyarakat biasanya itu kayak ya udahlah jangan berantem terus. Makanya Pak Bima Arya mengambil jalan tengah, memindahkannya ke daerah lain yang sekitar 1 km. Poin saya tapi adalah bahwa ini semua adalah gejala yang kita tidak boleh tutup mata terjadi. Ada banyak, bahkan Anda punya data yang sangat impresif tadi ya. Kita malu seharusnya sebagai bangsa Indonesia bahwa masih ada orang di Indonesia yang dilarang untuk beribadah. Itu sangat-sangat memalukan. Tapi yang dilema,
Bang Adi Armando, yang satu iman pun juga bisa cekcok sendiri. Lagi mau ngaji dibubarin, sesaat lagi dijawab. Kita harus jeda dulu, hanya di Catatan Demokrasi Indonesia.